Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 9 ingin mewawancarai teman-teman kita yang ada di Fakultas Teknik. Sekidot. Baiklah, saya di sini bersama narasumber terutama pada Fakultas Teknik. Boleh perkenalkan nama Abang? Perkenalkan, nama saya Fabio Belta dari Prodi Arsitektur Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Alfikri Hidayatullah Abdianda dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019. Saya Irfan Saradi Akbar, jurusan saya itu Teknik Kimia. Angkatan 21 di sini. Kenalkan, nama aku Randy Putra Perdana dari S1 Teknik Kimia Angkatan 2022. Kenalkan, nama saya Adif Sukri dari Teknik Kimia 22. Baiklah, di sini saya akan menanyakan tentang materi wawancara kami itu apa saja contoh pengaplikasian komputer atau teknologi di arsitektur dan bagaimana penjelasannya. Kalau untuk di arsitektur, untuk kami ya, sekarang kami menggunakan aplikasi yaitu ada AutoCAD, SketchUp, Revit, sama Archicad. Dan untuk pengaplikasiannya biasa kami menggunakan untuk membuat Dena dan 3D modeling. Dan apa saja manfaat penggunaan komputer atau teknologi pada bidang teknik arsitek? Bagi saya sih manfaatnya itu bisa mempermudah dan lebih mempercepat untuk pengerjaan tugas sih menurut saya. Pasti ada dampak positifnya dari penggunaan komputer pada bidang arsitek ini apa Bang? Kalau dampak positifnya ya itu tadi, kita dapat lebih cepat untuk mengerjakan tugas dan bisa lebih efektif untuk menghemat kertas juga bisa. Negatifnya ada nggak Bang? Kalau negatifnya sih biasanya kita ketergantungan itu sih yang membuat kita lama di depan layar komputer, itu biasanya menyebabkan pusing dan sakit mata juga. Dan lanjut ke pertanyaan terakhir Bang, bagaimana seharusnya atau idealnya penggunaan komputer atau teknologi pada bidang arsitektur Bang? Untuk idealnya sih kita menggunakannya seperlunya aja sih untuk nugas saja. Jadi kita menghabiskan waktu di depan komputer itu hanya untuk nugas. Jadi kita tidak akan pusing jika lama menggunakan komputer tersebut. Oke. Apa saja contoh pengaplikasian komputer atau teknologi dan penjelasannya di bidang teknik lingkungan ini Bang? Contoh pengaplikasiannya, kalau perangkat lunaknya ada AutoCAD, ada ArcGIS. Dan apa saja manfaat penggunaan komputer dan teknologi pada bidang teknologi? Kalau pemanfaatannya dalam bidang kami yaitu perancangan perpipaan atau bangunan. Nah, dari manfaat itu adakah dampak positifnya Bang? Dampak positifnya ada. Ya. Kalau untuk tugas ya terselesaikan, kalau untuk pekerjaan ya mendapatkan nilai imbalan, itu uang. Nah, setelah ada dampak positifnya, ada nggak dampak negatif dari komputer di bidang teknik lingkungan ini Bang? Kalau dampak negatifnya ada, tapi kalau untuk diri saya belum jumpai dampak negatifnya. Masih ada Iya. positifnya ya Bang. Penggunaan teknologi komputer yang idealnya Bang. Merasa itu selalu update ya, tapi kan banyak dosen-dosen ya atau mahasiswa-mahasiswa lainnya kayak Word atau PPT atau apa kan, mereka udah ketinggalan pada softwarenya, ketinggalan 2009 atau 2000 berapa. Jadi semakin update-nya per tahun, mungkin software-softwarenya mahasiswa-mahasiswa atau dosen lebih update lagi kepada versi-versi aplikasinya. Tidak jauh ketinggalan ya Bang. Iya, tidak jauh ketinggalan. Dan kalau untuk segi laporan lah ya kan udah ada laptop, jadi nggak usah lagi tulis tangan. Iya. Ya kan? Iya. Buat apa juga buat laporan? Mungkin lah ada laptop tapi masih tulis tangan. Ya kan? Nah, pertanyaan wawancara yang pertama itu apa saja contoh pengaplikasian atau penerapan pada komputer teknologi pada bidang teknik kimia Bang? Kebetulan kami ada yang namanya matkul menggambar teknik, juga untuk menggambar alat sehari-hari gitu untuk di laporan ya. Kami menggunakan Visio di sini. Nah, Dari pengembangan itu ada nggak manfaat penggunaan dari komputer ini pada teknik kimia? tadi kan saya sudah menyebutkan kalau kami menggunakan Visio untuk menggambar teknik. Nah, jadi di sini kami menggunakannya untuk menggambar rangkaian alat yang digunakan selama praktikum, juga ada menggunakannya untuk membuat diagram alir dan sebagainya.
Ada nggak dampak positif komputer dan teknologi ini pada teknik kimia, Bang? Oh ya ada, karena sekarang ini bisa dibilang aplikasi ini mudah digunakan untuk kita menggambar rangkaian alat yang diperlukan, juga untuk memperjelas apa yang kita gunakan selama praktikum, menulis laporan, dan juga kebetulan untuk penulisan tugas akhir kami akan menggunakannya. Nah, dari positifnya ada, pasti ada juga negatifnya, Bang. Kalau negatifnya sendiri itu kebetulan kebanyakan elemennya banyak yang tidak tersedia di aplikasi ini. Juga beberapa pemotongan dari elemen-elemen itu tergolong susah gitu dibanding aplikasi lainnya. Penggunaan idealnya komputerisasi ini pada teknik kimia ini apa ya, Bang? Kalau untuk penggambaran teknik sendiri itu mungkin idealnya bisa untuk yang tingkat lebih lanjut, atau yang lebih rumit lagi itu ada aplikasi lain seperti AutoCAD dan aplikasi penggambar teknik lainnya. Apa saja pengaplikasian komputer dan teknologi pada bidang teknik kimia ini ya, Bang? Nah, jadi salah satu contohnya tuh pengaplikasiannya tuh dapat ditemukan pada aplikasi spektroskopi, yaitu pada alat NMR dan FTIR. Yaitu tujuannya tuh untuk membantu insinyur teknik kimia dalam melakukan analisa komposisi dari suatu sampel atau zat yang mereka teliti. Apa saja manfaat dari komputer dan teknologi pada bidang kimia ini, Bang? Jadi salah satu manfaatnya itu dapat ditemukan pada itu manajemen data laboratorium, yaitu sistem manajemen laboratorium itu seperti di LIMS atau Laboratory Information Management System, yang memungkinkan insinyur kimia untuk mengelola dan mengolah data eksperimen dengan lebih efisien. Dampak positif dari komputer dan teknologi pada bidang kimia ini apa ya, Bang? Jadi salah satu dampak positifnya tuh yang dapat kita temukan yaitu adanya kemungkinan untuk melakukan kolaborasi global. Jadi insinyur teknik kimia ini dapat melakukan kolaborasi secara global, tidak hanya terbatas pada suatu negara saja gitu. Dampak negatif komputer dan teknologi di bidang teknik kimia ini ada nggak, Bang? Jadi karena yang tadi itu kan, jadi salah satu dampak negatifnya tuh yaitu munculnya tuh meningkatnya kekompleksifitasan. Jadi karena dengan kemajuan yang semakin maju, otomatis alat-alat yang digunakan tuh juga akan semakin maju. Jadi dibutuhkan pemahaman yang lebih rumit untuk kedepannya dalam penggunaan alat-alat dalam teknik kimia ini. Bagaimana seharusnya atau yang idealnya penggunaan komputer dan teknologi pada bidang teknik kimia ini, Bang? Nah, jadi dari yang pertama tadi yaitu pada analisis spektroskopi dan kimia analitik. Jadi secara idealnya tuh penggunaan komputer dalam teknik kimia ini sangat berguna dalam analisis spektroskopi, yang mana gunanya tuh untuk membantu insinyur teknik kimia dalam melakukan pendeteksian sampel gitu. Apakah apa saja penerapan teknologi komputer ini pada bidang teknik kimia, Bang? Nah, yang pertama itu pada analisis lingkungan. Nah, teknologi komputer ini digunakan untuk memodelkan dampak lingkungan dari proses kimia. Manfaat penerapan dari teknologi ini di teknik kimia, Bang? Yang sama halnya untuk pengembangan obat. Dalam dunia farmasi, komputer dan teknologi digunakan untuk menganalisis obat-obat atau kandungan senyawa yang terdapat dalam obat. Selain itu, juga untuk melakukan simulasi interaksi obat dengan target biologis. Pasti ada nih dampak positifnya teknologi dan komputerisasi pada teknik bidang kimia ini, Bang. Nah, yang kalau dampak positifnya itu dari manajemen data laboratorium. Biasanya para insinyur menyimpan data LIMS untuk mengelola data eksperimen yang telah didapatkannya di LIMS. Positifnya ada, pasti negatifnya juga ada. Ya, kalau untuk dari dampak negatifnya yaitu dari segi keamanan data. Penggunaan teknologi juga membawa resiko keamanan data, terutama jika data penelitian dan pengembang kimia yang sensitif terkena ancaman keamanan gitu. Idealnya penggunaan komputer dan teknologi pada bidang teknik kimia ini apa ya, Bang? Implementasi sistem pengendalian kualitas yang menggunakan teknologi untuk memastikan produk kimia sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditentukan. Sekian proses dari wawancara ini. Saya perwakilan dari kelompok 9 izin mengucapkan terima kasih. Dadah.